Maka ketika ada yang bertanya kenapa Nasdem mencalonkan calon presiden yang bernama Anies Baswedan, kenapa tidak yang lain? Jawabannya adalah satu, karena kita ingin konsisten dengan apa yang kita yakinin. Gerakan perubahan harus segera berada dan berjalan di tengah-tengah kehidupan kebangsaan yang kita miliki. Halo warga Provinsi Sumatera Utara, pemilu serentak sebentar lagi. Jangan lupa datang ke TPS hari Rabu 14 Februari 2024. Anda akan diberikan 5 surat suara dengan warna yang berbeda. Pilih surat suara yang berwarna biru untuk DPRD Provinsi, Dapil Provinsi Sumatera Utara 2. Lalu, pilih Partai Nasdem dan capres nomor urut 3, Dr. Sely Gustika Zaman. Ingat, pilih Partai Nasdem dan capres nomor urut 3, Dr. Sely Gustika Zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Saudara semuanya, yang saya yakinin keseluruhan saudara adalah para kader-kader Partai Nasdem yang terbaik yang ada di Kalimantan Selatan ini. Untuk itulah saya menyatakan rasa hormat, kebanggaan hati saya sebagai pucuk pimpinan Partai Nasdem ini berada di tengah-tengah saudara semua. Karena saya meyakini saya berhadapan dengan kader-kader saya yang mempunyai kemampuan daya juang, militansi yang kuat, yang memang mampu menghadapi rintangan, tantangan apapun itu, dan tetap berpegang teguh pada keyakinannya. Kita ingin membawa perubahan yang berarti untuk kemajuan perjalanan kehidupan bangsa dan negara kita cinta ini. Kemajuan yang berarti itu baik untuk kepentingan diri kita sendiri, baik itu untuk kepentingan keluarga kita, baik itu untuk masyarakat kita, sekaligus untuk kejayaan bangsa dan negara yang kita cintai, saudara semua. Itulah esensinya perubahan yang kita perjuangkan. Maka ketika ada yang bertanya kenapa Nasdem mencalonkan calon presiden yang bernama Anies Baswedan, kenapa tidak yang lain? Jawabannya adalah satu, karena kita ingin konsisten dengan apa yang kita yakinin. Gerakan perubahan harus segera berada dan berjalan di tengah-tengah kehidupan kebangsaan yang kita miliki. Inilah jawabannya. Kenapa Anies Baswedan? Karena menurut apa yang diyakinin oleh seluruh pemikiran-pemikiran yang ada, analisa yang ada, maka salah satu yang terbaik dan yang baik-baik adalah Anies Baswedan. Inilah keyakinan kita. Inilah mengapa kita dengan mencalonkan Anies Baswedan ini tentu akan memberikan konsekuensi yang kita yakini dihadapkan kepada kita sebagai institusi partai politik. Itulah keniscayaan dalam kehidupan yang selama ini. Itulah juga keniscayaan kehidupan dalam demokrasi atau negara yang menganut sistem demokrasi seperti apa yang kita miliki pada saat ini. Perbedaan pilihan itu biasa. Tidak semua yang sepakat dengan kita. Tidak semua yang barangkali menyatakan itu baik. Menurut kita baik, menurut mereka juga baik. Ada yang baik, ada yang buruk. Tapi sekali lagi, kewajiban kita lah untuk mendekatkan pemikiran kita di dalam pemilihan kita itu berdasarkan analogi, pendekatan rasionalitas, akal sehat kita dan nurani hati kita, saudara semua. Nasdem adalah institusi partai politik
yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan institusi partai-partai politik yang ada, yang lainnya. Tapi satu hal saya ingin katakan, Nasdem tetap ingin konsisten agar ruang idealismenya tetap harus terjaga di tengah-tengah pragmatisme sikap masyarakat kita yang mulai terjebak pada pikiran-pikiran perbuatan transaksional, pragmatisme dan individualisme yang kuat. Nasdem harus tetap bersikukuh dengan prinsip-prinsip idealismenya, bagaikan api yang tak pernah ingin padam. Perjuangan kita memang tidak mudah untuk membawa pikiran-pikiran gerakan perubahan di negeri ini. Tetapi itulah namanya perjuangan. Maka ketika kita berhadapan dengan seluruh rintangan, tekanan, permasalahan-permasalahan yang semakin berat yang kita hadapi ini, saya ingin bertanya kepada saudara sebagai kader partai ini, siapkah saudara? Siapkah saudara? Kita harus menyatakan itu dalam tekad dan semangat yang ada pada diri kita. Kita siap saudara semua. Kita siap saudara semua. Rintangan demi rintangan, cobaan demi cobaan harus siap kita hadapi. Insya Allah, ketika memang nawah itu, niat baik yang ada pada diri kita untuk berjalan membangun perjalanan kehidupan kebangsaan ini di jalan yang sirotol mustaqim. Apapun rintangan itu, apapun tantangan itu, kita akan hadapi, saudara semuanya. Kita akan hadapi itu. Maka berjuanglah untuk kita bersiap benar-benar memenangkan pemilu pada tanggal 14 Februari yang akan datang. Siap? Nomor apa ini? Apa artinya nomor satu itu? Apa nomor satu itu? Apa nomor satu itu? Apa artinya ini? Apa artinya ini? Itulah esensi perjuangan kita. Bersama-sama saya, di belakang saya, kanan kiri saya ini adalah para calon-calon anggota legislatif. Anggota calon legislatif kita untuk barangkali memperebutkan kursi Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat nasional nanti. 2 kali pemilu diikuti di sini oleh partai ini. Partai ini belum mendapatkan nasib yang baik. Kita masih kosong nih 2 dapil ini. Tapi insya Allah kali ini saudara-saudaraku semua, amin. Kali ini pada tanggal 14 Februari yang akan datang, apakah kita akan bisa menghasilkan itu? Bisa. Menghasilkan itu? Bisa. Satu hal, saudara, kalau Allah meridhoi perjuangan kita, keberhasilan Nasdem adalah satu komitmen yang kami sepakati, membangun Kalimantan Selatan ini, membangun Kalimantan Selatan ini lebih baik dari apa kita miliki. Insya Allah kita akan laksanakan itu. Maka sepanjang komitmen berdasarkan nawah itu, niat baik itu, konsistensi itu tetap terjaga secara baik, maka saudara, orang yang berada, saudara-saudara kita di pesisir pantai timur Pulau Sumatera mengatakan, kalaulah takut dilanda ombak, janganlah pernah berlumah di tepi pantai. Kita siap, saudara, berumah di pantai karena kita tidak takut dilanda ombak. Saya ingin memberikan semangat pada saudara semuanya. Nasdem adalah sejatinya mempunyai komitmen untuk membawa gerakan perubahan
untuk merestorasi bangsa ini. Gerakan perubahan yang kita maksudkan benar-benar adalah secara totalitas kita mengevaluasi keberadaan kita sekarang ini, pola pikir kita, sikap dan perilaku keseharian kita. Ini yang perlu kita evaluasi. Sebagai umat dalam kodrati individu manusia, kita pasti bukanlah yang sempurna. Kita pasti mempunyai banyak kekurangan, banyak kesilapan, banyak kesalahan, dan itulah kewajiban kita untuk memperbaikinya. Gerakan perubahan sekaligus untuk memperbaiki ke arah yang lebih baik. Merestorasi Indonesia adalah menjaga seluruh kearifan lokal kita, seluruh apa yang telah kita miliki, seni, budaya kita, pemikiran-pemikiran kita, agar tetap terjaga sebaik mungkin. Dan itulah tugas saudara semuanya, para kader Nasdem. Siap? Kita harus tetap bersiap untuk itu. Maka insya Allah atas seluruh doa restu, seluruh komponen dan elemen masyarakat Kalimantan Selatan ini, kehadiran saudara di sini, di tempat ini, akan menjadi saksi sejarah. Akan menjadi saksi sejarah. Saudara telah memberikan dan menyumbangkan sekecil apapun itu, setetes air, sebutir pasir, tapi itu adalah sumbangan untuk kemajuan kita berbangsa dan bernegara. Saya ucapkan selamat kepada kita semuanya yang telah mendedikasikan dirinya hadir sebagai pejuang-pejuang perubahan, berada di dalam lingkungan keluarga besar Partai Nasdem, dan berjuanglah terus untuk menghadapi seluruh aktivitas dan kegiatan yang memungkinkan kita memberikan nilai kebajikan bagi kemajuan berbangsa dan bernegara. Selamat berjuang saudaraku. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merestui perjuangan kita. Kalau kita telah berbuat seoptimal mungkin, sehebat mungkin dalam seluruh apa yang kita miliki, akhirnya kita berserah diri pada Sang Maha Pencipta. Ya Allah, padamu kami berserah diri. Semoga perjuangan kami, perjuangan partai kami, Partai Nasdem ini, Engkau ridhoi. Berhasilkanlah perjuangan kami ini, ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasdem! 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 Benar! Siapa presiden kita? Halo warga Provinsi Sumatera Utara, pemilu serentak sebentar lagi. Jangan lupa datang ke TPS hari Rabu 14 Februari 2024. Anda akan diberikan 5 surat suara dengan warna yang berbeda. Pilih surat suara yang berwarna biru untuk DPRD Provinsi Dapil Provinsi Sumatera Utara 2. Lalu, pilih Partai Nasdem dan capres nomor urut 3, Dr. Sely Gustika Zaman. Ingat, pilih Partai Nasdem dan capres nomor urut 3, Dr. Sely Gustika Zaman. Halo warga Provinsi Sumatera Utara, pemilu serentak sebentar lagi. Jangan lupa datang ke TPS hari Rabu 14 Februari 2024. Anda akan diberikan 5 surat suara dengan warna yang berbeda. Pilih surat suara yang berwarna biru untuk DPRD Provinsi Dapil Provinsi Sumatera Utara 2. Lalu, pilih Partai Nasdem dan capres nomor urut 3, Dr. Sely Gustika Zaman. Ingat, pilih Partai Nasdem dan capres nomor urut 3, Dr. Sely